karena Rismond Sianipar sudah membelot dengan mengajukan restoratif justice, kami mencabut kuasa dari seluruh kuasa hukum yang tergabung dalam Bala RRT, sekaligus membubarkan Bala RRT. Jadi Bala RRT itu dibubarkan, surat kuasanya dicabut semuanya. Itu poin pertama. Saya maksudnya adalah Mas Roy ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengeluarkan surat kuasa baru kepada tim yang nama-namanya tercantum dan akan diumumkan nanti, ya. Dengan nama Troya. Troya itu adalah Tifa Royce Advocates, ya. Jadi ada bahasa Inggris sedikit ya, biar Troya. Mungkin teman-teman masih ingat tuh film Troy ya, atau Troya yang dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Achilles. Kemudian adapun penasihat hukum atau kuasa hukum yang tergabung dalam Troya adalah sebagai berikut. Nanti akan dibacakan. Nah, poin terakhir ini saya dan Dr. Tifa menunjuk saudara Refli Harun untuk menjadi koordinator Troya. Struktur lainnya ditentukan sendiri di antara PH Troya. Nanti kita akan lengkapi strukturnya. Karena selama ini sebenarnya saya bukan koordinator, tukang keset aja sebenarnya. Jadi itu kawan-kawan semua ya, yang bisa saya sampaikan atas nama dua prinsipal, yaitu Dr. T. Fauzia Tiasuma dan Dr. Roy Suryo Notodiprojo. Nanti kalau Mas Roy datang, mungkin Mas Roy akan menyampaikan hal-hal lainnya. Silakan rekan Tony untuk menyampaikan nama-nama penasihat hukum atau kuasa hukum yang tercantum yang ada di dalam surat kuasa ini. Oke. Sebelum kita nanti ngomong secara resmi ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan surat kuasa yang baru yang diberikan oleh Dr. Tifauzia Tiasuma dan Dr. Roy Suryo kepada tim yang kita bentuk, dulunya Bala RRT, kita rubah menjadi Troya, Tifa Roy Advocates. Nah, yang pertama koordinator Dr. Refli Harun, SHMH LLM, Dr. Muhammad Taufik, SHMH, Bapak Wirawan Adnan, SHMH, Dr. Muhammad Lutfi Hakim, SHMH. Bukan dokter kayaknya, doktor ya. Doktor ya, oke. Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, Munarman Esa, Kombes Polisi Yaya Satya Negara, Dr. Fadli Nasution, SHMH, lalu saya sendiri Muhammad Tony Suhartono, kemudian ada Ramdan Syah, SHMH, ada Ajis Yanuar paling ujung, kemudian juga ada Muhammad Salman Darwis, lalu Andika Dian Prasetyo, ada Burhanuddin Suralaga, kemudian ada Denny Apriandi, Muhammad Ridwan Derrahman, Muhammad Fahri, ada Ustadz Dedi Suhardadi di sini, kemudian Ismar Safruddin, Fawas Basyarahil, E.T. Hadi Saputra, dan ini yang baru bergabung Dr. Najib Gismar ya Bang Refli ya. Oke. Sementara itu yang bisa kami sampaikan penerima kuasa yang baru dari Dr. Tifauzia Tiasuma dan Dr. Roy Suryo. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bang Refli. Oke, saya mau membacakan secara lebih sahdu karena dia pakai ada-ada ya. Jadi kawan-kawan semua, sekali lagi ini mau dibacakan ya, nama-nama yang tercantum dalam surat kuasa. Saya bacakan apa adanya ya. Dr. Muhammad Taufik SHMH, Dr. Refli Harun SHMH LLM, Wirawan Adnan SHMH, Dr. Muhammad Lutfi Hakim SHMH, Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SHMBA, Munarman SH, Kombes Pol Purnawirawan Yaya Satya Negara SH, Dr. Fadli Nasution SHMH, M. Tony Soehartono SH, Ramdan Syah SHMH, Aziz Yanuar SHMH-MM, Muhammad Salman Darwis SHMH Li, ya. Kemudian Andika Dian Prastyo SHMH, Insinyur Burhanuddin Suralaga SH, Denny Apriandi SE SHMH, M. Ridwan Drahman SH, Muhammad Fahri SH, Dedi Suhardadi SE SH, Ismar Safruddin SHMA, Fawas Basyarahil SHMH, E.T. Hadi Saputra SH, dan terakhir Dr. Najib Agismar SHMHum. Begitu kawan-kawan semua nama-nama dari pemegang surat kuasa dari Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dan juga Dr. Roy Suryo Notodiprojo. Ada nama-nama yang barangkali kawan-kawan cukup kenal ya.
kita ini dari tim-tim yang lama sesungguhnya, tapi ada yang baru saya ingin perkenalkan, Dr. Muhammad Lutfi Hakim. Nah ini senior saya di Fakultas Hukum UGM. Jadi 6 tahun di atas saya, tapi mukanya kelihatan muda kan. Kemudian ada juga Munarman, ya. Dia tadi mengatakan tidak bisa datang, tetapi dia sudah dan kemudian ada Dr. Najib Gismar. Nah, memang sengaja kita ingin memperkuat dengan mereka-mereka yang jauh lebih berpengalaman, karena lawan kita makin kuat kelihatannya, ya kan? Dengan dengan respons Sianipar kemudian sudah lepas dari kelompok ini. Nah, tetapi bagaimana dengan kuasa hukum yang diberikan oleh Rismon? Karena Bala RRT itu kan kuasa hukumnya kan ditandatangani oleh 3 prinsipal. Jadi 2 prinsipal ini sudah menarik kuasa hukum yang lama dan memberikan kuasa hukum yang baru dalam bentuk organisasi atau wadah Troya ini. Tetapi bagaimana dengan Rismon? Nah, untuk selanjutnya barangkali rekan Wirawan Adnan akan mengatakan atau menyatakannya, kenapa kemudian kita bisa secara sepihak menarik surat kuasa itu atau tidak lagi menganggap Rismon sebagai klien kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan-rekan jurnalis. Jadi kami sebagai advokat itu juga mempunyai titel sebagai penegak hukum. Ya. Sebagai penegak hukum itu kita terikat dengan hukum, dan yang lebih hierarkinya lebih tinggi dari itu adalah etika. Di dalam etika ini salah satu dari etika yang kami patuhi, kita tidak boleh mentelantarkan klien. Artinya meskipun kemungkinan Rismon itu sudah meninggalkan kami, kita perlu klarifikasi apakah betul dia sudah tidak menghendaki kami, sehingga dengan demikian seharusnya dia mencabut surat kuasa. Namun demikian dalam perjalanannya kami sudah berusaha menghubungi beliau, dan kami ini ternyata semua penasihat hukum yang ada di sini ini sudah diblokir. Jadi kita sudah tidak punya akses komunikasi kepada saudara Rismon. Dengan demikian kita samakan bahwa dia sudah mencabut kuasanya pada kami. Dengan demikian kami tidak centang satu. Dengan demikian kami tidak bisa disalahkan telah meninggalkan klien yang awalnya kami berpendapat kemungkinan kami bertanya apakah dia ada tekanan dari eksternal yang mengakibatkan dia berubah pikiran seperti itu. Kami perlu meminta klarifikasi ini. Namun sampai hari ini kita tidak punya akses komunikasi, dan kemudian kami telah prinsipal telah mencabut sebuah kuasa yang ada di Bala RT dan kemudian membentuk tim ini baru. Dengan demikian kami secara resmi mengatakan bahwa saudara Rismon Sianipar itu telah mencabut kuasanya pada kami. Dengan demikian kami tidak bisa dianggap telah melanggar kode etik advokat. Gitu. Ya. Dan ada hal yang penting juga ya, yang juga disampaikan oleh Dr. Taufik, salah satu lawyer yang bergabung dalam Troya ini. Dia mengatakan begini, kami bergabung sebagai lawyernya Rismon atau penasihat Rismon itu karena dengan asumsi yang sama bahwa kami setuju dengan hasil penelitiannya bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Nah, ketika dia berbalik arah, ya maka kami mengatakan standing kami sudah gugur untuk bersama. Karena kami justru bergabung mau menjadi lawyernya, kuasa hukumnya, penasihat hukumnya, karena kita memiliki pandangan yang sama tentang masalah yang sedang dia hadapi. Nah, ketika dia berbalik arah, maka barangkali dia tidak membutuhkan kita lagi. Dia membutuhkan orang lain selain kita ya, karena kita tetap berada pada standing yang sama mengenai ijazah Jokowi sebagaimana disampaikan oleh klien kami yang lain. Jadi kami tetap bersama klien kami, yaitu Dr. Tifauzat Yasuma, kemudian Dr. Roy Suryo yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu 99,9% berdasarkan hasil penelitian mereka.